pandemi COVID ini masih melanda kita gitu ya. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan Idul Kurban. Bagaimana Ustadz? Apakah Madrasah Nurul Quran tetap melaksanakan bakso kurban? Dan kalaupun melaksanakan bagaimana Ustadz? Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah kali ini Madrasah Nurul Quran mencoba untuk meluncurkan sebuah program yang diberi nama Bincang Santai Seputar Nurul Quran. Ini merupakan edisi perdana. Untuk kali ini insya Allah kita akan berbicara tentang baksos kurban, bakti sosial kurban, yang insya Allah merupakan program tahunan dari Madrasah Nurul Quran. Namun seperti kita ketahui bersama, untuk tahun ini di tahun 1441 Hijriah, kondisi dunia pada umumnya dan Indonesia khususnya masih dilanda pandemi COVID-19. Tentunya ini juga akan memberikan efek ya kepada pelaksanaan ibadah Idul Kurban ya. Bagaimana dengan Madrasah Nurul Quran? Insya Allah hari ini kita akan bincangkan ya. Alhamdulillah sudah hadir bersama saya ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah cukup familiar ya. Beliau adalah Ustadz Abdullah Mizan LC selaku Kepala Madrasah Aliyah Nurul Quran, yang untuk tahun ini di kegiatan baksos kurban selaku koordinator acara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah ya. Baik Ustadz, langsung saja kita tahu nih Ustadz ya, pandemi COVID ini masih melanda kita gitu ya. Dan sebentar lagi insya Allah kita akan melaksanakan Idul Kurban. Bagaimana Ustadz? Apakah Madrasah Nurul Quran tetap melaksanakan bakso kurban? Dan kalaupun melaksanakan bagaimana Ustadz? Silahkan Ustadz. Ya, Alhamdulillah, terima kasih Pak Selamat untuk waktunya. Ya, untuk Madrasah Nurul Quran secara khusus untuk kegiatan bakso kurban sudah menjadi agenda rutin tahunan sebagai bentuk wujud kegembiraan kita terhadap hari raya, kemudian berbagi daging hewan kurban ke masyarakat sekitar. Untuk pelaksanaannya tahun ini akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana seperti yang tadi disebutkan, negara kita tercinta sedang diuji dengan wabah COVID-19 ini. Tentunya ada hal-hal yang menjadi perbedaan antara tahun sebelumnya dengan tahun sekarang ya, dari pelaksanaannya. Alhamdulillah setelah kita berkoordinasi dengan aparatur negara ataupun perangkat desa terkait perizinan untuk pelaksanaan kurban tahun ini, kita tetap melaksanakan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 ini. Makanya di sini ada pengurangan jumlah kepanitiaan, juga ada pengurangan jumlah hewan yang akan dikurban nantinya. Itu sih mungkin untuk persiapannya. Yang awal adalah perizinan. Oke, berarti alhamdulillah rencananya tahun ini tetap ya Madrasah Nurul Quran melaksanakan baksos kurban gitu ya. Baik, yang utama mungkin kalau di COVID ini kan ada protokol kesehatan gitu ya. Bagaimana panitia menyiapkan protokol kesehatan ketika pelaksanaan baksos kurban nanti Ustaz? Ya, seperti yang kita ketahui melalui surat edaran yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, bahwasanya untuk ibadah Idul Kurban ini tetap bisa dilaksanakan tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Di antaranya yang kita buat nantinya dan sudah terpasang juga persiapan untuk kurban adalah bahwasanya seluruh warga yang datang dari luar nanti di depan harus melakukan tes suhu. Ada petugas yang akan mengecek suhu. Ketika suhunya 37,3 ke atas, maka tidak diizinkan untuk masuk ke lingkungan madrasah. Juga mereka diwajibkan menggunakan masker, karena wilayah Ciangsana ini atau Gunung Putri ya secara umum masih berada di zona merah. Kemudian seluruh panitia juga diwajibkan untuk mengenakan kaos berlengan panjang ya, bersarung tangan, dan juga senantiasa mencuci tangan, karena insya Allah kita juga akan siapkan tempat-tempat cuci tangan di tempat-tempat tertentu.
dalam bentuk upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Kemudian di antara yang lain adalah menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya ketika pelaksanaan baksos kurban nantinya. Dan di sini ini juga sebagai bentuk wujud kita ya taat kepada pemerintah dan taat juga kepada Allah SWT. Jadi menjalankan ibadah kurban dengan tidak mengesampingkan aturan pemerintah. Oh, jadi itu yang utama ya, protokol kesehatan ya, apa menggunakan masker, suhu ya, keadaan sehat ketika datang gitu ya, kemudian ada cuci tangan juga seperti itu ya. Ada satu lagi sih untuk seluruh panitia, jadi ini ada surat pernyataan atau memastikan bahwasanya dia tidak ada riwayat sakit sebelumnya. Jadi koordinator setiap panitia harus memastikan anggotanya tidak ada riwayat sakit ketika ingin menjadi panitia. Kalau update sendiri Ustadz, jumlah panitia yang tadi kan berkurang gitu ya, jumlah hewan kurbannya juga berkurang. Untuk update sampai sekarang seperti apa? Untuk saat ini jumlah panitia kurang lebih sekitar 191 atau 200-an lah. Dari yang sebelumnya? Dari yang sebelumnya sekitar 400-an. Ya, untuk hewan kurban juga otomatis akan berkurang. Yang tahun lalu sapi 37, ya sekarang sudah 26, mungkin dibatasin maksimal kemarin sekitar 25-an tuh. Begitu juga hewan kurban kambing yang dulu tahun sebelumnya 110, sekarang berjumlah 16 tuh, atau 14 ya. Kalau sistem pembagiannya bagaimana Ustaz? Kan pembagian kan biasanya kita mendatangkan ya apa yang mendapatkan kurban tersebut gitu ya. Kalau tahun ini seperti apa Ustaz? Untuk sistem pendistribusian daging hewan kurban juga berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya panitia membagikan kupon ke masyarakat, ya kemudian masyarakat di waktu yang ditentukan akan datang ke madrasah untuk mengambil atau menukarkan kupon tersebut dengan daging hewan kurban. Nah, tahun ini kita bekerja sama dengan kepala dusun dan RT setempat dalam pendistribusian daging hewan kurban. Supaya apa? Supaya menghindari kerumunan masyarakat di madrasah, sehingga yang tadi kita usahakan untuk menjaga jarak tidak bisa dilaksanakan. Makanya kita amanahkan kepada RT setempat untuk bisa membagikan ke warganya. Mungkin yang terakhir Ustaz, berkaitan dengan keterlibatan siswa gitu ya, karena di tengah-tengah pandemi ini juga kebijakan panitia seperti apa Ustaz? Untuk keterlibatan siswa juga, jadi kalau tahun sebelumnya siswa biasanya dilibatkan untuk menjadi panitia, tapi untuk tahun ini tidak semuanya dilibatkan. Ya, untuk anak-anak MTS karena mungkin masih terlalu anak-anak ya, terlalu kecil untuk kita berikan tanggung jawab ini juga, dan resiko dari penyebaran COVID ini, jadi ditetapkan untuk anak-anak yang MTS tidak diikut sertakan. Pun untuk anak-anak aliyah diikut sertakan setelah melalui persetujuan orang tua. Jadi orang tua ya berhak untuk melarang atau tidak mengizinkan anaknya ikut serta dalam baksos kurban ini. Oke, ya itu cukup ya, tantangannya cukup berat juga ya. Iya. Adakah pesan untuk pihak-pihak mungkin yang akan terlibat dengan kegiatan ini Ustaz? Ya, harapannya untuk para kurbator juga untuk para tamu yang nanti akan datang ke madrasah, mari kita bekerja sama memutus penyebaran COVID-19 ini dengan memperhatikan protokol kesehatan. Karena usaha dari masing-masing kita ini ya akan membuahkan hasil, yaitu terputusnya penyebaran COVID-19 ini. Dimana kalau kita tidak mengikuti protokol tersebut, ya jangan sampai nanti, ya semoga nggak terjadi, akan menjadi klaster-klaster berikutnya. Dan itu yang tidak kita inginkan dari kegiatan baksos kurban ini. Jadi sekali lagi mohon ya harapannya juga kepada para kurbator ataupun orang-orang yang menitipkan hewan kurbannya di madrasah untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan yang tadi sudah disebutkan demi keamanan ya, keselamatan dan kesehatan warga di lingkungan Madrasah Nurul Quran. Oke, Ustaz, makasih atas informasinya Ustaz. Oke, jadi kesimpulannya insya Allah Madrasah Nurul Quran akan tetap mengadakan baksos kurban ya, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Ya, semoga semuanya berjalan lancar dan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Baik, itu acara kita hari ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.